Anda kembali bersama kami di Forum Christian. Di paruh ini saya akan berbincang dengan 3 narasumber. Saya coba sapa, ada Profesor Johar Mansyah Johan, Guru Besar Ilmu Pemerintahan dari Institut Pemerintahan Dalam Negeri. Selamat malam, Prof. Malam, Mbak Christian. Ya, selamat malam. Terima kasih sudah mau hadir di Forum Christian. Ada narasumber lain, Imam Prasojo. Selamat malam, Pak Imam. Selamat malam, Mbak Christian. Sosiolog dari Universitas Indonesia dan juga ada Ketua Masyarakat Penanggulangan Bencana Indonesia, Diki Pelupesi. Selamat malam, Pak Diki. Selamat malam, Mbak Christian. Selamat malam, Mas Imam. Selamat malam, Prof. Johar. Saya coba dari Pak Diki dulu. Pak Diki, jadi di tengah pandemi ini setelah 1,5 tahun sebenarnya ada beberapa kepala daerah yang bilang, waduh susah sekali sekarang sudah open recruitment untuk semua relawan dan saat ini semakin susah untuk mencari relawan. Benar demikian fakta di lapangan saat ini? Kalau saya melihat sebetulnya tidak, dan itu seperti yang juga tadi diceritakan oleh Mbak Susi Rizky ya. Masyarakat kita itu kan seperti masyarakat yang ramah, penuh perhatian, dan kita punya yang namanya budaya gotong royong. Dan kalau berdasarkan pengalaman kami itu tetap banyak berbondong-bondong warga masyarakat yang sangat ingin membantu, baik kemudian itu nanti menjadi inisiatif individual atau kemudian inisiatif bersama dalam satu kelompok relawan. Jadi kalau sejauh yang saya amati tetap tinggi antusiasme masyarakat untuk saling memperhatikan, saling membantu, dan itu juga tadi tercermin dari cerita Bu Susi ya tentang banyak orang ingin membantu, banyak orang tidak ingin tinggal diam, banyak orang kemudian merasa tersentuh ya ketika kasus makin besar, makin banyak orang terdampak, makin banyak orang terinfeksi COVID-19. Jadi menurut saya ini yang kemudian harus kita jaga, harus kita pertahankan ya. Jadi masih masif ya, begitu masif masyarakat ingin saling memperhatikan satu sama lain dan saling membantu. Begitu Mbak Christian. Kami coba tunjukkan kepada pemirsa, ini tampaknya sebagian kecil sekali. Saya sebut sebagian kecil sekali karena banyak sekali kalau kita melihat di berbagai pemberitaan. Ada Dapur Umum Peduli COVID-19, kami coba tunjukkan kepada Anda. Di Jakarta Selatan ada Warga Bantu Warga, kemudian Gerakan Solidaritas Tabung Oksigen Gratis, Jogotongo, atau mungkin ada penamaan lain di daerah Anda. Itu banyak sekali gerakan-gerakan yang diinisiasi oleh masyarakat. Pak Imam, Anda menyebut bahwa seharusnya solidaritas sosial saat ini kesetiaan kawanan yang dimiliki oleh masyarakat kita seharusnya terkoneksi dan juga terlembaga. Bagaimana pemerintah dalam hari ini bisa mengkoneksikan dan melembagakan modal sosial yang kita miliki saat ini di tengah pandemi COVID-19? Ya, terima kasih. Jadi sebetulnya kita banyak social champion ya di tingkat nasional. Tapi yang sekarang harus segera dibangkitkan itu adalah social champion ya, orang-orang yang punya passion, punya kepedulian yang tinggi di tingkat komunitas. Nah, kami dengan Mas Diki ini pernah merumuskan sebuah apa yang disebut dengan ketangguhan komunitas. Nah, yang kita maksud dengan komunitas itu adalah misalnya komunitas, fokuskan saja dulu misalnya komunitas yang di situ banyak kemungkinan orang berkerumun, seperti komunitas masjid, gereja, pasar, dan sebagainya. Nah, itu yang harus dibangkitkan supaya protokol-protokol kesehatan itu secara maksimal diberlakukan. Nah, pada saat mereka berjejaring, nanti akan muncul inisiatif lain. Apakah itu kaitannya untuk upaya memperkuat orang-orang yang sudah melakukan isolasi mandiri misalnya. Karena mereka pada saat infrastruktur sosial seperti itu terbangun, maka biasanya mereka akan otomatis tidak hanya bicara tentang protokol kesehatan, tetapi bicara tentang bagaimana kita itu melindungi atau mendukung orang-orang yang ada di sekitarnya yang melakukan isolasi mandiri. Apakah dukungan logistik, dukungan vitamin, ya, dukungan apa saja. Nah, ini yang harusnya dibangun. Jangan hanya menggantungkan infrastruktur lembaga-lembaga formal seperti lurah, RT, RW. Ya itu penting, tetapi jangan hanya semata-mata itu. Nah, inilah yang
menurut saya sudah berkali-kali ya, kami ini dari Bung Diki ini dengan saya ini satu tim di dalam merumuskan apa yang harusnya dibangkitkan. Tetapi yang saya agak kecewa terus terang kalau boleh mengkritik, pemerintah ini, Pak Jo, terlalu terpaku kepada lembaga-lembaga formal. Nah, oleh karena itu kekayaan kita, social capital kita, ya, yang ada entah itu PKK, organisasi pemuda, organisasi budaya, ini yang tidak pernah dilirik. Nah, kalau itu sekarang muncul ya, yang tadi disebut ya, ada bantuan warga antar, itu purely adalah sepenuhnya bukan jalur-jalur formal. Itu kekayaan yang kita punya. Nah, mudah-mudahan ke depan melalui, karena ini juga tanggung jawabnya tidak hanya pemerintah pusat, tetapi juga pemerintah provinsi, dan paling utama adalah kabupaten. Pemerintah pusat bisa saja bicara apa saja ya, tetapi kalau kabupaten tidak menggeliat dan kemudian mereka tidak memfasilitasi tumbuhnya lembaga-lembaga sosial, tumbuhnya social capital ini juga tidak akan terjadi secara maksimal. Prof. Juhermansyah punya narasi yang sama, yaitu pemerintah daerah di tingkat kabupaten seharusnya mereka paling dekat dan bisa mengkoneksikan, kalau saya meminjam istilah Pak Imam, mengkoneksikan dan melembagakan ketangguhan-ketangguhan komunitas, kelompok-kelompok masyarakat yang punya inisiatif untuk membantu sesama. Prof. Juhermansyah bisa cerita kepada kami bagaimana pemerintah kabupaten, pemerintah daerah tingkat 2 bisa mengambil peran besar di situ. Ya, pemerintahan kabupaten itu kalau dilihat dari komposisi Pemda di Indonesia, jumlahnya paling besar. 415 daerah otonom kita dari 542 itu adalah kabupaten, kota cuma 93, provinsi cuma 34. Nah, juga ciri kabupaten itu masih bersifat rural. Masyarakatnya saling tolong-menolong, keguyupan, ya, kuat masih. Nah, itu yang harusnya diperankan ya, dengan lebih baik ya. Ada peranan, tapi tadi seperti digarisbawahi atau dikritik oleh Mas Imam, itu kebanyakan hanya menyentuh sektor-sektor kelembagaan formal. Jadi bupati, lalu mainnya sama camat, sama lurah, sama kades. Nah, ini yang masih lemah. Nah, tadi saya ikuti ada pengantar presiden Jokowi yang menyatakan pemerintah tidak bisa sendiri dan tidak kuat sendiri. Oleh karena itu tadi diajak, ayo digelorakan, digerakkan masyarakat semua bersama-sama, gotong royong istilah presiden. Berat sama dipikul, ringan sama dijinjing. Nah, ini dahsyat sekali ini bencana non alam COVID ini, Mbak Christine ya. Jadi oleh karena itu maka saya kira memang harus diberi dorongan yang kuat kepada Pemda-Pemda kabupaten khususnya, termasuk juga di kota ya, untuk lebih membuka untuk berkomunikasi atau memberi dorongan kepada teman-teman di kelembagaan informal itu. Ya, PKK tadi sudah disebut, ada Karang Taruna, ada juga kelembagaan pemuda, adat dan sebagainya. Ini yang masih kurang dan lemah. Kalau itu dihidupkan, Mbak Presiden ya, saya kira itu sangat mempercepat kita bisa mengendalikan atau mendorong untuk penyelesaian COVID ini. Tadi sudah dicontohkan oleh Ibu Susi ya, dan masyarakat juga kuat untuk memberikan dukungan. Pak Diki, kalau tadi poinnya adalah soal kolaborasi, kalau bahasa kekiniannya Prof, kolaborasi antara struktur pemerintahan paling rendah, ada RT RW paling kecil, maksudnya di lingkungan sosial yang kecil, RT RW dengan komunitas-komunitas yang berinisiatif untuk membantu sesama, komunitas informal atau struktur informal. Itu konkretnya bisa seperti apa kolaborasi yang seharusnya dibangun? Oke, ya. Pertama saya ingin tambahkan juga nih. Jadi ini pengalaman kami terutama turun di daerah-daerah bencana di Indonesia. Ini yang sedang tumbuh masif itu komunitas-komunitas khususnya anak muda.
ya, yang mereka itu kemudian komunitas yang lintas geografis, ya, misalnya komunitas literasi, komunitas membaca, komunitas seni, dan ini yang kami perhatikan itu tumbuh sangat masif, sangat cepat ya dalam mungkin 5 tahun terakhir. Nah, ini yang menurut saya bisa juga menjadi kunci, jadi modal gitu ya. Selain tadi kelompok-kelompok yang juga sudah disebutkan oleh Pak Imam ya, kelompok-kelompok komunitas, tetapi kemudian kita bisa identifikasi bahwa ada kelompok-kelompok yang kemudian mereka punya energi ya, dan mereka bisa terkoneksi begitu mudah, begitu cepat, karena biasanya mereka ini anak muda juga kemudian sangat familiar dengan teknologi ya. Nah, ini yang menurut saya bisa kemudian didukung, didorong ya, tadi kolaborasi kemudian dari pemerintah atau dari pihak swasta atau dari pihak manapun bekerja sama dengan mereka. Misalnya bekerja sama untuk apa? Menyalurkan bantuan, untuk kemudian memonitor ya keluarga-keluarga atau masyarakat atau warga yang tadi misalnya contoh sedang isoman ya. Nah, ini yang bisa kita lihat sebagai satu bentuk kolaborasi yang sangat potensial dalam situasi pandemi ini. Jadi kita identifikasi kelompok-kelompok yang tumbuh ya, dan kemudian kita tahu misalnya kelompok anak muda ini satu kelompok yang sangat potensial ya, karena energi mereka, karena konektivitas mereka, karena kemudian mobilitas mereka ya, meskipun kemudian kita harus tetap hati-hati dalam situasi pandemi ini, tetapi ini yang jadi pintu masuk tadi ya. Jadi kemudian pemerintah atau sektor swasta yang digalang oleh pemerintah bisa bertemu dengan kelompok-kelompok ini, kemudian mereka bisa disupport untuk menjadi bagian terdepan ya, langsung terjun ke komunitas untuk memberikan perhatian atau memberikan bantuan-bantuan, atau kemudian tadi ya terlibat dalam upaya-upaya apa saja ya yang bisa untuk membuat penanganan pandemi, khususnya ketika dampak itu dirasakan oleh masyarakat, itu bisa makin ringan. Demikian, Mbak Christian. Ya, terima kasih Pak Diki. Saya ke Pak Imam. Pak Imam, kalau kita lihat, kita ikuti di beberapa media sosial, ada sejumlah wali kota, bupati yang sebenarnya membuka lowongan, memanggil warganya untuk menjadi relawan. Tapi beberapa waktu ini, beberapa mengakui bahwa sulit sekali untuk mendapatkan relawan dalam jumlah yang diharapkan. Menurut Anda saat ini kenapa? Karena COVID-19 tengah naik sehingga kemudian masyarakat juga menjaga jarak dalam arti yang sebenarnya dengan lingkungan sosialnya, atau apa yang tengah terjadi? Jadi setiap kelompok itu punya tokoh-tokoh ya, social champion tadi. Nah, jadi kalau yang dikumpulkan adalah tokoh-tokoh tadi, maka dengan mudah partisipasi akan muncul. Tetapi kalau pejabat-pejabat pemerintah, tentu dia punya kekuatan di jajaran birokrasinya. Tetapi kalau di masyarakat, ya, di dalam kelompok-kelompok masyarakat tadi, itu yang harus dipetakan dan kemudian yang harus difasilitasi adalah para champion-champion tadi. Nah, jadi kalau mau memobilisasi relawan, itu jalurnya nggak bisa langsung begitu, Mbak. Orang nggak kenal kok sama bupatinya dan belum tentu percaya pula, misalnya gitu kan. Jadi harus betul-betul pemerintah itu menggunakan kekuatan-kekuatan mereka. Pak Diki misalnya, itu dia punya anak buah, punya teman-teman yang jauh lebih percaya, bahkan lebih percaya ke Pak Diki daripada ke presiden. Nah, jadi ini yang harus difahami, struktur masyarakat kita. Nah, saya pikir akan jauh lebih memudahkan ya. Loyalitas dia pasti punya ya, keinginan masih banyak ya, energi masih kuat, tapi biasanya nggak punya uang. Nah, sementara rezim, nah ini Pak Jo, rezim kabupaten ya, struktur keuangan APBD maupun APBN itu kaku sekali. Ya, dan dia sulit sekali untuk bisa misalnya memfasilitasi tumbuhnya gerakan-gerakan civil society. Karena dia jalurnya selalu ke arah-arah yang formal. Nah, ini jebakan-jebakan kekakuan birokrasi seperti ini, ya, yang saya juga tidak menyalahkan karena aturannya begitu. Tetapi di tengah situasi yang sangat kritis seperti ini, dan itu APBN, APBD itu kan uang rakyat, Pak. Tapi kalau salurannya terlalu sangat kaku, ya, sehingga yang akan menggunakan itu adalah jalur-jalur
birokrasi formal. Lagi-lagi kekuatan yang tadi kita bicarakan, saya sepakat dengan Pak Jo rupanya, itu yang harusnya didukung. Tapi bagaimana ini Bu Sri Mulyani, bagaimana nih BPK, BPKP, semua ini adalah kerangkeng-kerangkeng penjara-penjara ya, yang menyulitkan birokrat-birokrat di daerah untuk bisa memfasilitasi gerakan civil society. Saya memahami itu seperti itu, dan negeri kita ini terjebak dengan kerangkeng-kerangkeng jalur-jalur anggaran yang sangat kaku. Saya nggak tahu bagaimana mengatasinya, Prof. Jo. Nah, kita tanyakan Saya nanti ke Prof. Jo. Nanti saya akan tanyakan kepada Prof. Jo, benarkah rumitnya birokrasi juga menjadi penghambat kolaborasi antara struktur pemerintahan formal dengan komunitas-komunitas yang ada di masyarakat yang mau bantu sebenarnya. Sesaat lagi kami bahas di Forum Christian.